Halo, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan modeling kemasan susu karton seperti ini di Blender. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke tutorialnya. Oke, sebelum kita modeling, kita sebaiknya lihat referensi dulu. Maka aku udah beli ya satu susu untuk dijadikan referensi. Jadi ukurannya adalah 7 kali 7 kali 20 cm. Dan bagian ini adalah 2 cm ya tingginya, dan ini adalah 1,5 cm. Oke, langsung aja buka Blender kalian dan kita bisa ke sini ya untuk ganti unitnya jadi cm. Nah, seperti ini. Dan ini kita bisa delete, dan delete. Satu untuk tambah depan, dan tab ke edit mode. Dan jangan lupa ini toggle X-ray, dan kita bisa select yang bawah sini dan N kita jadiin 0. Nah, supaya dia di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke object mode dan kita ubah ukurannya. 20 cm untuk tinggi, 20 cm, dan ini 7 kali 7. Oke. Oke, selanjutnya kita pergi ke edit mode, tab, dan select bagian atas ini ya. Seperti yang kalian lihat, ini tingginya 2 cm dan 1,5, maka kita bisa extrude aja. E2, maka dia udah 2 cm ya. E1,5, maka dia sudah tingginya 1,5. Oke. Kurang lebih seperti ini. Dan 3 untuk tambah samping, dan kita bisa S, Y disumbu Y ya. Kecilin aja seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan bagi 4, Ctrl R dan Ctrl R. Kalau kalian tambah atas maka seperti ini ya. Jadi dibagi tengah-tengah sini dan tengah-tengah sini. Dan kita pergi ke sini, face select, kita delete aja bagian sini, X face, dan bagian sini juga ya, X face, dan kita akan kasih modifier mirror. Oke, tujuannya supaya kita lebih mudah ya untuk modeling. Dan ini clippingnya kita centang aja. Dan tambah samping 3. Oke, dan K kita akan buat di sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini kira-kira aja. Nah, enter. Maka kalian buat edge baru ya, dari sini ke sini dan ke bawah sini dan sampai ke bawah sini. Oke. Dan untuk ngelurusinnya kita bisa pergi ke tampak samping ya, dan ini vertex select, dan select bagian sini dan bagian sini, dan S Y 0, maka dia otomatis lurus. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan G Y kita pindahin aja ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan ini kita mungkin bisa turunin. Nah, oke. Ini juga kita bisa agak kesampingkan ya. G, Y. Nah, usahakan ini lurus. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kita pergi ke sini, ke face select, dan matiin toggle X-ray, dan kita select bagian sini ya. E untuk extrude aja ke dalam seperti ini. Oke. Dan kita ke vertex select bagian sini, vertex yang ini dan ini. Aku ulangin, vertex ini, kemudian vertex ini, dan M atlas, dan vertex ini dan vertex ini, dan M atlas. Nah, kurang lebih ya seperti ini. Dan ini kita bisa mundurin lagi. Oke. Nah, ini udah oke ya. Selanjutnya kita ke object mode dan apply modifiernya supaya kita lebih mudah dalam ngebuat yang namanya bagian tutupnya ini ya. Oke, selanjutnya kita akan tab ke edit mode. Bagian sini kita ini dulu ya, kita sambungin dulu K. Nah, enter. Dan K. Nah, enter. Oke. Selanjutnya kita bisa buat yang namanya tutupnya tadi ya. Ctrl R, kita bisa loop cut di sini, dan Ctrl R 3, karena ini 3, 1 2 3, 1 2 3, kita samain aja ya. Oke, selanjutnya kita ke object mode dan jangan lupa apply scale dulu ya. Ctrl A dan scale, dan selanjutnya kita ke edit mode lagi, tab, dan kita select bagian sini dan klik kanan loop tool circle. Oke. Nah, maka hasilnya udah oke ya.
udah berbentuk lingkaran seperti ini. Dan kalau kalian belum install add-on Loop Tool, kalian bisa pergi ke Edit, Preference, dan ke add-on, cari yang namanya Loop Tool ya. Loop Tool, dan kalian centang aja, dan jangan lupa save reference, oke? Oke, kurang lebih seperti ini, dan I untuk insert. Nah, dan I untuk insert, dan E untuk extrude, dan I untuk insert, dan E untuk extrude ya. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya adalah kita langsung masuk aja ke proses texturing. Dan sebelum kalian masuk proses texturing, kita harus menentukan yang namanya maximnya ya. Jadi kita bisa tentukan dengan cara pilih edge ini ya. Pilih edge select, dan kita akan select bagian sini, Nah, bagian sini. Oke, bagian sini kita klik kanan dan maksim. Oke. Dan bagian sini juga ya. Oke, kurang lebih klik kanan, maksim. Dan selanjutnya kita bisa select bagian sini. Klik kanan, maksim bagian ini ya. Dan alasnya jangan lupa kita select semuanya. Klik kanan, maksim. Nah, seperti ini ya. Dan untuk bagian sini kita select bagian sini ya. Klik kanan dan maksim. Oke. Dan bagian sini kita juga maksim, oke, maksim. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Maksim kalian, jadi bagian atas ini kalian maksim, bagian sini juga kalian maksim ya. Bagian segitiga ini dan ini satu aja. Dari keempat sisi ini satu aja yang dimaksim seperti ini, dan ini bagian bawah juga kalian maksim. Oke. Oke, selanjutnya kita bisa ke UV editing. Nah, kita ke UV editing dan kita klik yang namanya bagian sini ya. Nah, supaya teksturnya kelihatan. Dan unwrap. Nah, maka akan jadi seperti ini ya. Seperti yang kalian lihat ini. Nah, ada yang belum dimaksim ya bagian sini. Jadi bagian ini kita perlu juga maksim ya. Bagian tutupnya ini. Klik kanan, maksim. Nah, ini ya. Bagian tutup ini juga perlu dimaksim ya. Dan kita select semua juga. Unwrap. Oke, seperti yang kalian lihat hasilnya seperti ini, hasil UV unwrap kita. Dan seperti yang kalian lihat ini menghadap ke sini ya. Supaya lebih memudahkan lagi, kita bisa rotasi ini seperti ini. Dan kita bisa centang ini, dan absolute gridnya kita centang, dan incrementnya kita centang. Dan G. Nah, maka dia udah ada di pojokan seperti ini ya. Supaya ngepas ya. Oke, sudah pas semua. Oke, selanjutnya kita akan ngasih dia guidance ya. Dengan cara new, dan kita bisa jadi dia color grid ya. Color grid. Dan oke, nah ini guidance kita supaya nggak kebalik-balik ya. Dan selanjutnya kalian pergi ke sini. Dan kalian pergi ke base colornya, kita ganti jadi image texture. Dan ini jadi yang untreated ini ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini udah ada angka-angka seperti ini ya. Dan bagian atas ini, nah bagian atas ini seperti yang kalian lihat ini kebalik ya, atau nggak sesuai. Biasanya di sini tempat dari production date dan expired date. Jadi kita perlu yang namanya L bagian sini. Oh, bagian sini ya. L G. Nah, kalau kalian pindahin, kalian akan ini ikut pindah ya. Dan ini jangan lupa matiin. Maka ini perlu kita rotasi R G. Nah, ini kebalik ya. Dan R. Nah, G kurang lebih biar nggak kebalik aja posisinya. Dan L G, kalian klik dulu di luar. Dan L G dan R, kita cek bagian sini G. Oh, kebalik ya. R. Oke. G. Yap.
ini udah nggak kebalik lagi. Dan bagian sini klik di luar dulu, klik di sini L, G kita pisahin aja. Nah, ini bagian yang atas ini ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini udah oke ya. Oke, selanjutnya kita akan buat yang versi pendek dan selanjutnya kita pergi ke layout dulu. Dan satu untuk tampak depan. Shift D X. Nah, dan untuk yang pendek ini sebenarnya ukurannya sama ya, hanya tingginya dia di 10 cm. Jadi kita bisa hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di sini ya. Berarti tab, jangan lupa toggle X-ray. Dan kita turun aja ke bawah seperti ini. Oke, kurang lebih di 10 cm. Dan object mode Ctrl A scale ya, jangan lupa. Dan UV editing. Nah, ini ke stretch ya. Maka kita perlu unwrap. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Kita perlu setting lagi. R. Jangan lupa ini. Dan ini ya increment dan absolute grade-nya kita centang. Atau bisa di sini aja ya. G. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Dan seperti biasa bagian sini, bagian sini ya, L, G, ini udah oke sih. Dan bagian sini L, G, nah ini kebalik ya, kita jangan sampai nyentuh yang bagian lain ya, L, R, oke, G, nah jangan lupa ya ini matiin aja, G, L, G, L, G, ini L, G. Nah, ini udah oke, bagian sini juga sudah oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasil dari UV unwrap kita. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah UV unwrap dulu dan puterin aja ini UV semuanya ini biar tegak seperti ini ya. Supaya nanti nggak bingung kalian untuk ngasih tekstur. Dan yang kedua, bagian sini kalian pastikan dia berdiri tegak seperti ini. Dan ini juga ya, berdiri tegak seperti ini supaya nanti ketika kalian nambahin tulisan di sini production code, ada production date dan expire date-nya lebih mudah ya. Oke, selanjutnya kita bisa export UV layout menjadi PNG ya dengan cara UV export UV layout dan kita ganti jadi 2000 kali 2000 ya. Dan kita bisa langsung aja save, ganti nama jadi pendek. Oke, export UV layout dan kita ke object mode lagi dan bagian sini tab A dan UV export UV layout dan kita namain jadi tinggi. Oke, ini bagian yang tinggi ya. Jangan lupa ini 2000 kali 2000. Oke. Export UV layout. Oke, selanjutnya kita akan setting yang namanya teksturnya. Jadi kita bisa pergi ke Photoshop ya atau aplikasi pengolah gambar lainnya dan langsung aja kita masukin ke sini. Dan ini tinggi dan ini pendek ya. Oke, selanjutnya kita buat yang pendek dulu ya. Dan yang perlu kalian ingat adalah kalian perlu buat dulu yang namanya desain packaging kalian sesuai dengan lebar, tinggi dan panjangnya dari packaging. Jadi di sini aku 7 cm, di sini 20 cm dan bagian sini 4 cm ya, bagian miring ini. Dan begitu pula yang ini 7 cm, ini 10 cm dan bagian sini 4 cm. Oke. Dan kita bisa langsung aja masukin dia di Photoshop seperti ini. Dan seharusnya dia udah itu ya. Nah, udah pas. Oke, dia udah pas. Dan bagian selanjutnya kita tambahin aja warna latar biru. Nah, dan bagian sini kita bisa kasih warna latar putih ya. Bagian sini kita kasih warna putih. Oke, dan stroke-nya kita ganti jadi nggak ada ya. Dan kita bisa copy, Ctrl T,
Kita sesuaikan aja, ini juga warna putih ya. Enter. Oke, di sini kita bisa kasih dia production date dan expired date. Oke, sorry, ini di lock aja ya biar nggak pindah-pindah. Dan ini Ctrl J. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan yang tinggi juga kita perlu yang namanya masukin teksturnya ya. Jadi kita masukin tekstur seperti ini, enter, dan bawa ke bawah seperti ini. Nah, Ctrl T. Oke, enter. Nah, kurang lebih ya. Kita bisa naik dikit. Oke. Dan langsung aja kita yang namanya kasih warna biru. Dan bagian sini kita kasih dia warna putih ya. Enter dan kasih dia warna putih aja. Dan production date-nya kita bisa tempelin aja dia di sini. Sorry, ini kita lock ya. Ctrl J dan ini kita bisa pindah dia di sini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Udah pas dengan UV map yang kita buat tadi. Dan ini kita bisa hidden dan ini kita bisa hidden juga untuk PNG tadi ya. Dan Ctrl S kita bisa ganti dia JPEG. Save. Oke, dan ini juga Ctrl S dan JPEG dan save. Oke. Kurang lebih seperti ini dan selanjutnya kita bisa aplikasikan teksturnya di Blender ya. Pergi ke layout dan toggle extrude kita matikan dan ini kita matikan juga. Dan kita bisa yang namanya shader editor. Nah, ini ya. Ini kita buat yang tinggi dulu. Tinggi dan ini kita Ctrl T. Kalau kalian belum bisa Ctrl T nya nggak jalan ya, kalian bisa pergi ke edit, preference, dan add-on, cari yang namanya Node Wrangler. Kalian bisa centang aja ya. Oke, dan save reference. Kita bisa close. Dan ini kita bisa langsung masukin aja yang namanya tekstur dari yang tinggi tadi. Ini ya. Open image. Nah, maka dia udah pas ya. Untuk yang pendek belum pas karena kita belum masukin yang pendek ya. Dan klik yang pendek dan klik angka 2 ini. Kita ganti nama jadi pendek. Oke. Dan ini angka 3 ini klik aja. Dan kita masukin yang pendek. Nah, maka seperti yang kalian lihat, production date-nya juga udah oke. Oke, selanjutnya kita akan ngasih dia subdivision surface dan ini adalah bagian yang penting ya supaya hasilnya lebih rapi dan lebih smooth. Dan kita bisa turunin aja seperti ini. Dan ini kita bisa select yang tinggi dulu ya. Dan individual view, add modifier subdivision surface. Nah, jadinya seperti ini. Tab, Ctrl R. Oke, sudah Ctrl R seperti ini dan bawah juga Ctrl R. Oke. Ini kita tambahin aja 2. Dan Ctrl R bagian sini. Ctrl R. Oke, Ctrl R bagian sini juga. Dan Ctrl R sebelum production date ini ya. Ctrl R tengah-tengah juga nggak apa-apa. Ctrl R kita akan buat dia agak tajam. Oke. Dan selanjutnya adalah bagian sini ya. Ctrl R. Oke, Ctrl R. Nah, dan bagian sini juga Ctrl R. Oke. Dan bagian sini Ctrl R. Oke, karena di bagian sini terputus ya. Bagian sini terputus, kita bisa sambungin aja. K.
kita sambungin ke sini, enter, dan ini juga K itu knife ya atau pisau, enter, oke, object mode, dan klik kanan set mode. Kita lihat hasilnya, ini udah oke ya. Dan bagian sini sepertinya kurang bagus, tab, nah bagian sini ya, K kita tambahin aja seperti ini, enter, K, enter, nah bagian sini juga K, enter, K, enter, oke, object mode, nah hasilnya udah lumayan ya, dan ini udah oke ya. Dan tab kita bisa Ctrl R bagian sini, Ctrl R bagian sini, Ctrl R bagian sini, Ctrl R bagian sini, dan ini ke face select, E untuk extrude, oke, dan object mode, nah kurang lebih seperti ini ya. Oke, selanjutnya seperti yang kalian lihat bagian sini masih tajam ya, bagian sini, dan ini contohnya, ini adalah membulat seperti ini, maka kita hanya perlu menggeser bagian sini, ini kita hidupin, jangan lupa ini, nah, dan ini juga ya, oke, dan object mode, dan mungkin 3, oke, tab, kita bisa juga XX, nah, object mode, oke, hasilnya udah oke ya. Nah seperti ini kurang lebih untuk ngerapiin subdivision surface-nya. Selanjutnya kita akan ngelakuin hal yang sama di bagian yang kecil ya, di packaging yang kecil. Kita keluar dari individual view dan kita masuk lagi, select bagian yang kecil, individual view, add modifier, subdivision surface, dan kita jadi 3 aja, tab, Ctrl R, kita jadi seperti ini, Ctrl R, sorry, nah matiin dulu ya toggle X-ray, Ctrl R, Ctrl R, dan Ctrl R di tengah-tengah sini, dan Ctrl R bagian sini, Ctrl R, oke, Ctrl R juga bagian sini, dan Ctrl R bagian sini, Ctrl R bagian sini, oke, dan kita matiin ini, kita rapiin dulu yang namanya ini bagian sini, K, enter, bagian sebelahnya juga ya, K, enter, dan bagian ini juga K, enter, K, enter, kita bisa K, sorry, K, nah seperti itu juga bisa, object mode, nah kurang lebih ya udah oke, tab, kita perlu bagian sini ya, E, oke, kita hidupin dulu, Ctrl R, Ctrl R, dan Ctrl R, oke, ini udah oke ya, dan klik kanan set smooth, jangan lupa bagian sini, tab, toggle X-ray, SX, nah object mode, oke, selanjutnya kita bisa lihat ini udah jadi ya, Ctrl S jangan lupa. Oke, selanjutnya adalah kita buat tutupnya ya dengan cara Shift A, mesh dan slider, oke, S kecilin aja seperti ini, G, Z, S, ya sesuai dengan ukuran ini ya, S, oke, SZ, SZ, oke,
kurang lebih seperti ini, dan individual view biar lebih mudah ya. Oke, Ctrl A scale, jangan lupa tab, Ctrl R mungkin di arah sini, Ctrl R daerah sini, dan bagian sini S. Nah, I, dan S, gedein aja lagi dikit. Ini toggle X-ray kita matiin dan masuk ke solid view ya. Nah, E kurang lebih I ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini juga ya, bagian bawah sini I, jangan lupa I juga sampai kecil ya. Dan Ctrl R kita bisa tambahin aja loop cut di sini. Kita turunin aja. Dan ini kita bisa Alt E extrude face along normal, kita kecilin aja seperti ini. Oke. Kita select lagi bagian sini, Alt E extrude individual face. Nah, buat seperti ini ya. Selanjutnya kita ke add select, dan kalian bisa select ini ya, bagian sini, maka select bagian sini, selang-seling ya. Select bagian sini, ini nggak usah diselect, maka select bagian sini. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa select bagian sininya aja. Nah, select aja ya. Nah, seperti ini ya, sudah select semua. Maka kita bisa S untuk scale. Nah, maka dia akan ngebentuk gerigi-gerigi seperti ini ya. Oke, dan object mode seperti kalian lihat. Oke, kalau kalian terlalu dalam, kalian bisa tab S. Nah, kecilin aja. Oke, object mode. Dan selanjutnya kita bisa kasih modifier subdivision surface. Nah, hasilnya seperti ini. Tab, kita bisa ke face select, dan ini I, dan I, bagian sini juga I, dan bagian sini juga I ya, I. Nah, oke, kurang lebih seperti ini, dan kita bisa select bagian sini, bagian edge select ya, bagian sini. Nah, seperti itu ya. Jadi Shift Ctrl Alt dan klik salah satu edge-nya, dan maka udah ke select melingkar seperti ini. Dan min crease-nya kalian tambahin aja jadi 1 ya, dan Ctrl R. Oke, kita naikin aja sampai mentok. Ctrl R, kita naikin aja sampai mentok. Nah, kurang lebih seperti ini. Tab, Ctrl R, kita tambahin aja lagi, Ctrl R, kita tambahin aja lagi, dan object mode. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Klik kanan, shade smooth, dan jangan lupa pergi ke sini, normal, auto smoothnya kalian centang. Oke, kurang lebih seperti ini buat tutupnya, dan kita bisa, nah seperti ini, R, G, mungkin S ya, G, oke, R, oke, sudah bagus. Shift D, dan kita bisa copy juga bagian sini, G, oke. Oke, selanjutnya kita bisa parent tutupnya ke kemasannya ya. Select tutupnya, select kemasannya, dan Ctrl P object, dan select tutupnya, select kemasannya, dan Ctrl P object. Maka ini udah ini ya. Selanjutnya kita akan buat latarnya ya, dengan cara Shift A, Mesh, dan Plane S, gedein aja segini aja mungkin, dan tab, kita bisa E untuk extrude, Z di sumbu Z, dan Ctrl B, kita akan tambahin edge ya.
Oke, dan object mode klik kanan shade smooth ya. Selanjutnya kita akan buat shift A, mesh dan cube. Nah, ini kalau kebesaran ya. S kecilin aja. Dan S, oke. Ini kita bisa naikin. Dan ini kita bisa naikin seperti ini. Oke, dan Ctrl A scale dan tambahin modifier bevel. Kita jangan 10 cm ya, 0,1. Oke, kita tambahin aja supaya nggak tajam ya sisi-sisinya. Dan kita atur aja RZ. Oke, RZ. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan shift A kamera. Dan kalian bisa arahin aja seperti ini ya. Ctrl Alt 0, maka kameranya udah ngikutin ya. Dan view, kamera to view-nya kalian centang. Nah, maka kalian udah bisa nyesuaiin ini sesuai dengan ini ya, scene-nya ya. Oke, dan kamera to view kalian uncheck lagi biar nggak pindah-pindah. Oke, selanjutnya kita akan buat lighting-nya dengan cara shift A light dan area. S gedein aja seperti ini. Oke, shift D, klik kanan kembali ke tempat semula dan R, G. Oke, shift D, R, G, shift D, R, G. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa preview hasil renderan kita, tapi sebelum itu kita setting dulu di render engine-nya ini jadi cycles dan GPU compute. Denoise-nya ganti jadi optik dan denoising ini juga jadi optik ya. Like pad ini aku nggak perlu, ini berguna kalau kalian punya tekstur kaca atau yang lain ya, sementara kita nggak punya tekstur kaca, jadi kita bisa uncheck aja. Color management kita ganti jadi standar dan looknya jadi high contrast. Oke, dan jangan lupa edit preference dan sistem kalian optik ya, dan centang bagian RTX-nya aja. Oke, dan kita bisa cek hasil renderannya, maka dia seperti ini. Dan untuk ini kita bisa naikin ya di 30 watt mungkin. Dan bagian atas juga kita bisa naikin di 30 watt. Nah, hasilnya udah cukup oke. Selanjutnya kita akan kasih dia tekstur untuk bagian tutupnya belum kita kasih tekstur ya. Maka new warna putih aja ya. Oke, nggak usah terlalu putih. Mungkin seperti itu. Dan roughness-nya mungkin turunin. Dan ini kita bisa ini dan Ctrl L link material. Oke, dan untuk backgroundnya new, kita kasih nama aja ya BG biar nggak salah-salah. Dan sorry, bukan di situ ya, di base color ya. Nah, mungkin agak biru seperti ini, dan yang ini new. Dan mungkin warnanya kita bisa ganti jadi biru, putih udah lebih bagus ya, putih aja. Oke, kurang lebih seperti ini dan hasilnya juga cukup bagus ya untuk preview atau untuk iklan produk kalian. Dan kalau kalian mau setting dia di kotak, ukuran kotak Instagram 1080, kalian bisa ganti 1080 kali 1080 ya. Dan view, kamera to view kalian bisa majuin aja. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan ketika kita render F12, nah maka hasilnya seperti ini ya. Udah cukup oke. Dan selanjutnya jangan lupa ya, aku ketinggalan satu hal. Di sampling ini kalian perlu rubah jadi 200 aja ya biar nggak kelamaan ngerendernya, dan max sample di sini bisa jadi 30 aja biar nggak ngeberatin komputer kalian ya maksudnya. Jadi ketika render kalian cuma butuh sampel 200 aja dan F12. Oke, kurang lebih seperti ini, tapi seperti yang kalian lihat ini masih ada ini ya. Ini teksturnya menciut-ciut seperti ini. Maka cara memperbaikinya adalah
kita tinggal tap Ctrl R, tambahin aja bagian sini ya. Nah, bagian sini kalian tambahin edge ya. Dan object mode dan bagian sini pun kalian bisa tambahin Ctrl R, banyakin aja ya. Nah, maka dia hasilnya sudah enggak itu lagi ya, sudah enggak ketarik lagi ya. Dan kalian bisa render lagi, object mode dan F12. Nah, maka hasilnya sudah bagus seperti ini ya. Itu dia, kalau kalian ada tekstur yang ketarik, lebih baik kalian tambahin loop cut sebanyak mungkin supaya hasilnya lebih rapi. Dan ini dia hasilnya. Oke, kurang lebih seperti ini cara buat packaging susu karton untuk kebutuhan iklan atau kebutuhan sosial media kalian. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.